sahabat baru seiman dengan kita, yang nantinya akan bersama-sama kita ketahui bagaimana asal mula tergerak hati beliau ini untuk meyakini bahwasannya agama kita menjadi pilihannya. Baiklah, langsung saja saya akan coba bertanya-tanya dengan abang kita ini. Nama abang siapa ya? Nama Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Iya. Nama sebelum memeluk agama Islam siapa bang? Memoris Bulele. Memoris Bulele. Memoris Bulele. Abang sudah berapa lama tinggal di Labuhan ini bang? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Dan sebelumnya abang berasal dari daerah mana nih? Nia Selatan. Nia Selatan. Oh, abang ini berasal dari Nia Selatan. Sebelum sampai di Medan ini, abang sudah memeluk agama Islam apa belum? Belum. Sudah berapa lama abang memeluk agama Islam? Sudah 6 bulan. Dan sebelum sampai di Medan ini, pada 6 bulan belakangan, abang tinggal di mana? Tinggal di masjid, berpindah-pindah di musola, di masjid, di sekitar Medan. Oh, berarti abang di sini nggak punya keluarga begitu ya? Nggak ada. Abang ini nggak punya keluarga, saudara dua segi sekalian, sangat memprihatinkan ya. Mudah-mudahan dari apa yang baru saja kita dengar, tergeraklah hati kita sebagai sesama umat Islam yang seiman dan seakidah untuk bisa datang bertemu dengan beliau. Beliau ini biasanya berada di daerah masjid yang ada di Medan Labuhan. Jadi bagi siapa saja yang kebetulan berada di wilayah Medan Labuhan ini, untuk memberikan sedikit bantuan kepada beliau, karena beliau memang sudah tidak punya saudara dan tidak mempunyai tempat tinggal. Nah begini bang, apakah keluarga abang tahu abang memeluk agama Islam sekarang? Tahu, mereka tahu, tapi mereka mengabaikan. Oh. Dalam arti kata mengabaikan ini, apakah mereka setuju atau tidak mendukung? Tidak mendukung. Tidak mendukung ya, berarti memang support dari keluarga itu memang tidak ada sama sekali ya bagi abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizki, dan nama sebelumnya adalah Memoris Bulele yang asal dari Nia Selatan. Jadi perjalanan hidup saya selama memeluk agama Islam yang saya cintai sekarang ini, itu karena begitu banyak faktor yang membuat saya sehingga saya berniat untuk hijrah. Asalnya saya masuk Islam itu adalah karena dari suara azan itu. Ketika suara azan itu datang, itulah di kampung kami yang begitu, di situ, di daerah situ nggak ada masjid, nggak ada apa-apa, tapi masih selalu berkumandang suara azan. Disitulah saya selalu bertanya, ini suara apa? Suara apa? Sehingga saya berangkat ke kota Medan ini untuk bertanya apa ini suara ini dan apa tulisan ini. Sehingga saya jumpai seorang ustadz atau seorang ulama, itulah mereka mengatakan bahwasanya ini tulisan Quran gitu. Jadi yang namanya suara azan tadi itulah namanya hidayah. Sehingga saya pelajari lebih dalam lagi, telusuri lebih dalam lagi, sehingga saya niatkan hijrah dari agama sebelumnya Nasrani menjadi Islam. Itu karena Allah Ta'ala dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Karena tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disitulah ketika pada saat itu saya terbentur dengan kesulitan yang begitu, walaupun begitu banyak ujian, tapi saya tidak pernah mengeluh, saya tetap semangat terus. Karena masih ada tempat untuk berteduh, masih ada tempat untuk
untuk kita mengungkapkan isi hati kita kepada Allah, itulah yang namanya masjid, musola. Jadi disitulah ketenangan jiwa tadi, ketenangan, kedamaian dalam hati. Karena kita mau cari kedamaian, bagaimana lagi? Makanya jangan kadang kita mau pindah agama lagi. Kita udah lahir dari Islam, kita mau pindah agama lagi. Astagfirullah, saya nggak tahu lagi. Karena kalau saya berbalik ke sana lagi, mungkin tujuan hidup saya di akhir nanti saya nggak tahu. Mungkin apakah saya masih ada kesempatan untuk ke sana lagi. Tapi saya selalu baca tidak ada lagi kesempatan. Karena itu udah memang hukumnya udah ajab Allah. Makanya saya tetap bertahan walaupun diusir dari keluarga, diabaikan dari keluarga, dipersulit masalah pekerjaan, tetap saya berjalan di jalan Allah. Tetap mengungkapkan bahwa Al-Quran itu benar, Islam itu benar, karena tidak ada lagi agama lain selain Masjid Baitur Rahman. Bahwa disitulah saya tahu juga bahwa bertambahlah ilmu saya di situ, bahwasanya padahal nggak begitu kuatnya masjid ini, tapi kenapa masih bisa bertahan dengan kekuatan dahsyatnya tsunami? Kenapa abang bisa berjalan sampai 30 km gitu? Apa memang saat itu abang nggak punya uang atau gimana, bang? Itu memang nggak ada uang sama sekali, 1% pun. Tapi karena saya niat saya mau ke sana, alhamdulillah, itulah dipermudah semua langkah. Itulah Allah itu mempermudah semua langkah. Jadi kalau kita niat dengan ikhlas, tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah akan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Jadi jangan kita mengeluh, walaupun kadang-kadang kita, tapi lebih bagus, kalau prinsip saya lebih bagus meminta daripada saya mencuri. Karena hukum satu jarum kita ambil sama dengan kita mencuri 1 ekor lembu. Jadi alangkah baiknya jangan. Itulah makanya diajarkan saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itulah yang membuat saya tenang. Ini bang, pada saat di Aceh tersebut, abang sudah memeluk agama Islam atau belum? Sudah. Saya sempat berpuasa di sana. Oh, sempat berpuasa di sana ya? Iya. Dan sekarang usia abang berapa? 35 tahun. 35 tahun. Berarti kalau dari usia yang segitu abang udah pasti punya keluarga ya? Ada, pernah menikah. Dan habis itu istri saya meninggalkan saya karena sudah berbeda keyakinan. Terus saya memiliki seorang anak, seorang perempuan. Iya. Berapa usianya, bang? Usianya sekarang ini 5 tahun. Tinggal sama orang kita Muslim. Karena dia memang nggak sanggup melihatnya. Jadi sehingga dibilang udah biasa aja ngasuh anakmu itu, karena saya masih dalam. Abang bawa anak ini ya? Iya, saya bawa, saya pertahankan itu anak. Kenapa? Jadi saya ganti. Tinggalnya di mana nih, bang? Tinggal anak Di Percut. Oh, di Percut. Di Percut. Berarti diasuh sama orang kita Muslim. Orang kita Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Ini yang saya katakan tadi adalah hidayah. Dari apa yang saya ambil mengenai sejarah bagaimana abang ini hijrah